Pada tahun 1999, hubungan Yuni Shara dengan Henry kembali menjadi sorotan. Akhirnya Yuni dan Henry mengaku kalau mereka sebenarnya telah menikah secara agama pada bulan Juni 1997. Namun pengakuan Yuni dan Henry itu ternyata tidak membuat rumah tangganya menjadi lepas dari sorotan media. Yuni sering sekali ditanya wartawan soal kapan punya anak. Saya juga nggak ngejudge Tuhan saya belum dikasih. Selamat sore pemirsa, kembali kita berjumpa bersama saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek Tercek. Selama 30 menit ke depan kita akan menyimak berbagai informasi menarik seputar kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah topik menarik telah dipersiapkan tim Cek dari Cek untuk kita simak bersama sore hari ini. Akhirnya bulan Juli mendatang, Yuni Shara dan Henry Siahaan akan menikah secara resmi di Perth, Australia. Simak lika-liku kisah cinta pasangan ini. Donna Harun dan Elma Tiana mengaku harus menemani anak-anaknya mencarikan mainan kesayangannya. Kebiasaan ini mereka akui sebagai kewajiban orang tua terhadap anak. Liputan aktual Cek dari Cek sore ini menampilkan Iis Dahlia yang akhirnya berterus terang tentang kehamilannya. Padahal sebelumnya ia telah membantah keras tentang isu kehamilannya. Pemirsa, sejak menikah di bawah tangan pada tahun 1997, rumah tangga pasangan Yuni Shara dan Henry Siahaan tampaknya selalu mengundang kontroversi. Dari seputar status perkawinan yang dianggap belum sah, hingga gosip-gosip miring yang selalu beredar di belakang perkawinan mereka. Masa lalu asmara pasangan ini juga terbilang unik karena mereka sama-sama gagal membina rumah tangga dari pasangan pertamanya masing-masing. Pemirsa, hubungan cinta Yuni Shara dengan suaminya Henry Siahaan memang termasuk percintaan artis yang penuh liku dan kontroversial sejak semula. Yuni dan Henry bertemu pertama kali tahun 1995 dalam acara Pesta Danau Toba di Medan. Ketika itu Henry adalah pelaksana acara, sementara Yuni diundang Henry untuk menyanyi. Sejak itulah mereka menjadi dekat dan hubungannya menjadi serius. Kedekatan Yuni dan Henry itu sempat mengundang isu miring. Yuni sempat disangka merampas Henry Siahaan dari pelukan penyanyi Nur Afni Octavia. Padahal Henry dan Nur Afni Octavia telah bercerai sejak tahun 1992. Kecuali itu, Yuni dan Henry pun sempat digosipkan tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan. Tetapi kepada Cek dan Recek tahun 1997, Yuni dan Henry memberikan penjelasan secara terbuka tentang hubungan mereka, termasuk hal ikhwal hidup bersama tanpa pernikahan. Berikut petikan wawancaranya. Kadang memang saya nginep di sini. Terus kenapa gitu? Memang rumah saya jauh gitu. Kalau misalnya pas saya harus nyanyi di daerah sini, yang misalnya siang nyanyi saya, terus nanti malam harus saya nyanyi. Kalau saya harus balik ke Bintaro, terlalu jauh untuk itu. Dan saya nggak mau menutupin, memang saya sering di sini gitu loh. Kadang siang saya di sini, kadang kalau memang saya harus tidur sini untuk besok pagi saya ke airport, saya di sini gitu. Nggak dipungkirin, memang begitu adanya gitu. Kalau secara undang-undang di Indonesia, secara undangan Indonesia, nggak mungkin saya dengan Yuni nikah. Kenapa? Yuni beda agama. Islam, saya Kristen. Caranya berbeda, tujuannya sama, tetap aja ke Tuhan gitu ya. Jadi dalam hal itu belum, dan nggak mungkin gitu. Nah, kalau dalam hal apa lagi selain itu coba pertanyaannya? Agama. Dalam agama nggak mungkin. Nah, negara pun nggak. Belum, kan belum menikah dengan negara dan agama belum. Jadi kesimpulannya kita yang belum menikah. Hubungan Yuni Shara dengan Henry memang diwarnai dengan pengalaman kegagalan. Pernikahan pertama Yuni Shara dengan pria Brunei bernama Raymond hanya mampu bertahan 3 bulan. Begitu pula dengan Henry Siahaan. Rumah tangganya dengan penyanyi Nur Afni Octavia yang telah dikaruniai 2 orang anak perempuan juga berakhir dengan perceraian. Untuk itu, dalam membina hubungan baik Yuni maupun Henry terkesan sangat hati-hati. Kita sama-sama pernah gagal dan gak pengen ngulangin lagi. Dan saya punya keluarga, Mas Henry punya keluarga, dia juga punya anak, segala macam. Kita harus pikirkan banyak hal untuk menjadi siap dan matang sehingga tidak terjadi kegagalan lagi. Gitu ya, Sinyo? Oh iya. Ya, jadi kenyataannya benar tuh yang ini bilang. Mungkin lebih sulit ke saya ya karena diri saya ini bukan hanya seorang Henry gitu ya.
bahwa ada lagi juga bagian dari diri saya nggak mungkin bisa dipisahkan dan tidak akan juga saya pernah, yaitu anak saya yang dua, Caca dan Cia gitu. Mungkin kalau dikatakan tahap akhir hubungan saya sebagai sebagai pacar itu benar. Nah sekarang dalam tahapan di mana tentunya melangkah kepada suatu pernikahan. Pada tahun 1999, hubungan Yuni Sara dengan Henry kembali menjadi sorotan. Akhirnya Yuni dan Henry mengaku kalau mereka sebenarnya telah menikah secara agama pada bulan Juni 1997. Namun pengakuan Yuni dan Henry itu ternyata tidak membuat rumah tangganya menjadi lepas dari sorotan media. Yuni sering sekali ditanya wartawan soal kapan punya anak. Saya juga nggak ngejudge Tuhan saya belum dikasih, saya selalu minta yang tepat, yang terbaik buat saya gitu loh. Ya, kalau dikasih nanti mungkin kalau pas ada legalitas terus saya tetap punya anak ya alhamdulillah. Kalau memang saya akhirnya memang tidak punya ya memang jalan saya kan mesti kayak gitu. Ternyata masalah anak mengganggu keharmonisan rumah tangga Henry dan Yuni. Keinginan Yuni untuk mempunyai anak terhalang dengan status pernikahan mereka yang belum diakui secara resmi oleh Undang-Undang Negara Indonesia. Hal itulah yang membuat Yuni Sara mulai gelisah dalam ikatan pernikahannya dengan Henry Siahaan. Yuni merasa Henry tidak serius dalam mengurus surat pernikahannya secara resmi. Harapannya masih sama, yaitu pengen legal supaya saya bisa punya anak. Saya maunya yang tetap agama saya tetap, Henry juga tetap gitu loh, kalau bisa kayak gitu. Kan kita masing-masing aja gitu loh, kalau masing-masing masa yang lain bisa gitu loh, kalau kita nggak bisa. Dia pernah ngurus memang di sana gitu. Pun syarat-syaratnya apa dan memang harus pergi ke sana gitu. Tapi kan aku tinggal nunggu aja. Sampai udah kok, kita ada kok yang ngurus misalnya ya di beberapa tempat gitu. Yang udah oke gitu. Oke, tapi maksudnya harus misalnya kan ada yang agamanya ini dulu terus balik lagi. Itu begitu semuanya. Dan aku minta ada nggak yang nggak pakai begitu gitu loh. Nggak pakai misalnya ini pindah dulu ke sini agamanya, cuman untung dia terus balik lagi, ngapain harus gitu loh. Kegelisahan Yuni terhadap status pernikahannya itu membuat Yuni putus asa. September 2000 Yuni meninggalkan Henry. Yuni menyatakan ingin berpisah jika Henry tidak juga mengurus legalitas surat pernikahan. Takut kehilangan Yuni, akhirnya Henry berjanji untuk mengurus apa yang diinginkan oleh Yuni. Berbekal dengan janji itu, Yuni kemudian bersedia kembali kepada Henry Siahaan. Kalau hati saya sebenarnya nggak pernah pergi. Hati saya nggak pernah pergi, cuman karena saya emosional jadi sikap saya jadi kayak gitu. Saya mikirnya pokoknya saya keluar aja dari rumah itu. Jadinya saya mungkin saya nggak mikirin lagi cara saya atau gaya saya waktu itu, nggak mikirin ini, wah ini nanti bakal gini. Pokoknya saya keluar aja, saya udah sebel. Kalau pertimbangan kembali ya tadi dia bilang ya dia salah, tapi nggak mungkin dia salah aja kan, saya juga salah gitu. Yang jelas perbaikin diri masing-masing dengan tekad, mungkin lebih lihatnya mungkin bukan ke kita atau ke dia, mungkin tujuannya lebih panjang lagi karena harapan saya juga panjang sih masih gitu. Ternyata memang tidak mudah bagi Henry dan Yuni untuk memperoleh legalitas surat nikah. Henry sempat mendaftarkan pernikahannya ke negara Jerman. Jadiannya sampai sekarang belum ada legalitas dan saya masih nunggu, kalau dibilang nunggu. Terus yang ngomong di Jerman itu sebenarnya itu udah dari tahun lalu itu si Henry pernah ngurus salah satu tempatnya itu di situ gitu. Tapi kita masih berharap di sini bisa gitu loh. Jadi kalau misalnya yang dibilang ngurus di Jerman apa segala macam itu yang dulu banget, itu udah tahun lalu. Hal-hal yang mungkin bagi laki-laki kadang-kadang dianggap kecil, seperti hal legalitas, cincin kawin, terus perhatian. Di Indonesia ini memang masalah birokrasi kadang-kadang sulit membedakan antara peraturan dengan undang-undang, dengan himbauan. Ini bicara di departemen ya, itu susah sekali gitu. Kalau dikatakan mamanya bahwa Yuni dengan agamanya, saya dengan agama saya itu berbeda, ya mungkin caranya berbeda, tujuannya sama, tapi terus dibedakan oleh, saya nggak tahu apakah peraturan atau undang-undang, yang jelas dibedakan dengan jelas oleh manusia kan gitu. Nah itu yang saya nggak setuju. Akhirnya keinginan Yuni untuk mendapatkan surat nikah secara resmi akan segera terwujud.
Ketika Yuni merayakan hari ulang tahunnya yang ke-30 tahun, minggu lalu Henry menghadiahkan hal yang selama ini sangat diinginkan Yuni, yaitu legalitas pernikahan mereka. Henry sudah memastikan kalau mereka akan menikah di Australia, Perth, bulan Juli mendatang.